Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, nikmatnya saum ya di bulan Ramadan, sehingga setiap helaan nafas kita mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap saat ya hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini kita menjelang 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan sama-sama mujahadah ya, bersungguh-sungguh lagi dan bertambah kesungguh-sungguhan kita dalam memanfaatkan momentum Ramadan yang luar biasa ini, bulan yang istimewa ini. Kita akan sama-sama saling mengingatkan, karena innamal a'mal bil khawatim, bahwa amal itu tergantung finishnya ya, tergantung akhirnya. Nah makanya sudah terlihat ya Bu? Sudah ya. Nah kita sebelum garis finish ya, ada 10 hari spesial yang akan kita laksanakan ya, mudah-mudahan semakin bersemangat. Nah bahwa di 10 akhir yang spesial ini kan kita nggak tahu ya bahwa usia kita ya pokoknya dicurahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, menuai berbagai pahala ya sampai ajal menjemput kepada kita. Nah, dalam salah satu ayat Al-Quran disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud, dan beribadahlah Rabbak kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu kematian. Nah, jadi yakin di sini adalah kematian ya, ditafsirkan oleh para ulama. Jadi kita harus betul-betul bersungguh-sungguh ya beribadah kepada Allah sampai ajal datang menjemput ya. Kemudian di sini bagaimana sesungguhnya di antara keistimewaan ya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain, yaitu bulan Ramadan yang kita mudah-mudahan panen ya, syahrul hasad, bulannya panen ya, panen pahala ya, bahwa mudah-mudahan di 10 hari terakhir kita betul-betul menuai pahala ya, meraih ridha Allah, semangat yang terus ya, tidak pernah kendor dalam beramal. Nah ini saking istimewanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di sini Allah bersumpah ya, bersumpah dalam surah, salah satu surahnya, bahwa Allah bersumpah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, wal fajar, demi fajar, walayalin asyar, dan malam yang 10, malam yang 10. Nah di sini walaupun mayoritas ulama ya menafsirkan ayat ini dengan 10 hari Zulhijjah, namun sebagian ulama makna dari walayalin asyar itu adalah 10 akhir ya di bulan Ramadan, karena mereka menyampaikan bahwa istilahnya layal, malam, bukan nahar atau siang. Nah pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Utsaimin ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka hal ini menunjukkan keagungan atau keistimewaan, bahwa walayalin asyar itu 10 malam terakhir, 10 malam itu ya begitu agung, begitu istimewa, karena dalam 10 malam terakhir itu kita semua sudah memahami di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga Rasulullah pun sampai iktikaf ya, berdiam diri di masjid ya, untuk betul-betul meraih dari Lailatul Qadar itu. Nah, di sini kita ingatkan lagi, walaupun ini bahasan tahunan ya, ada malam Lailatul Qadar di 10 akhir itu ya. Hadisnya dari Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha,
Hadis diterima dari Siti Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan, bahwa Rasulullah berdiam diri ya di dalam masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, nah ini menyuruh kepada kita sebagai umatnya, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, cari gitu ya, cari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sehingga bagaimana Rasulullah mencontohkan ya, Rasulullah meningkatkan semangat di 10 akhir ya. Kalau kita lihat para salafus sholih ya, di 10 hari terakhir itu baik dalam khotam Al-Qur'annya, dalam infak sedekahnya, dalam berbagai ketaatan itu semuanya dilipatkan gitu ya. Nah, di sini Rasulullah meningkatkan ya semangat di 10 hari terakhir. Di antaranya dari hadis Siti Aisyah, an Aisyah, hadis dari Aisyah, qalat, Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal asyru, apabila sudah masuk 10 akhir ya di bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wajadda wasyaddal mi'zar, dan sungguh-sungguh beribadah gitu ya. Nah, jadi Rasulullah betul-betul menghidupkan malam gitu ya, dengan zikir, dengan tilawah gitu ya, semakin ditadarusnya semakin diperbanyak ya. Kemudian tidak lupa membangunkan keluarganya ya, dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, sehingga bagaimana juga para salaf ya, mereka semangat mengagungkan 10 akhir di bulan Ramadan ini. Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah menyampaikan para salaf ya mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama itu, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, ini jadi ada 3 waktu yang spesial, yang istimewa ya dalam pandangan Allah, karena dalam tadi ya diantaranya dalilnya bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu karena ada Lailatul Qadar ya. Kemudian 10 hari pertama di bulan Zulhijjah juga ya, 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, ini juga pahala dilipat gandakan. Kemudian ketika kita berbuat maksiat atau dosa juga sama dilipat gandakan gitu ya. Nah, di sini diantaranya para ulama ada berbeda pendapat, mana yang lebih utama, 10 awal di bulan Zulhijjah atau 10 akhir di bulan Ramadan. Sehingga Ibnu Taimiyah ya menyampaikan bahwa kalau siang ya, siang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih utama dari siang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau siangnya gitu ya, kalau siangnya siang 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, utamanya itu lebih utama 10 hari siangnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau malamnya, bahwa malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama daripada malam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kalau Zulhijjah itu di siangnya itu ada keistimewaan tadi dilipat gandakan. Kemudian di sana kan ada saum Arafah ya, kita senantiasa melaksanakan saum Arafah dan sebagainya. Kalau di 10 hari terakhir Ramadan yang utamanya itu yang malamnya gitu. Nah, ini Ibnu Qayyim mengomentari ya gurunya yaitu Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang cerdas ketika merenungkan jawaban ini akan mendapatinya sebagai jawaban yang memuaskan. Jadi tidak ada pertentangan sebetulnya, kedua-duanya istimewa. Cuman istimewanya kalau Ramadan 10 hari terakhir Ramadan itu di malamnya, kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu di siangnya. Nah, kemudian bersemangat ya, kita harus bersemangat sebelum garis finish. Nah, ini diistilahkan ya, jangan sampai kalah ya. Kalau kuda kan ketika berpacu itu semakin ke garis finish itu semakin kuat gitu ya, semakin bersemangat gitu. Nah, ini sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau sebelum meninggal ya meningkatkan semangat beribadah ya, sehingga dikatakan kepada beliau bahwa
seandainya engkau sedikit mengasihani dirimu. Nah, jadi ketika akan meninggal dunia itu lebih bersemangat lagi gitu ya, bukan leha-leha. Nah, bahwa beliau menjawab ya, jangan terlalu dipaksakan, mungkin orang-orang sekitar udah sakit gitu ya, jangan terlalu memaksakan diri melakukan berbagai ibadah. Tetapi beliau menjawab bahwa innal khaila, sesungguhnya kuda itu idza ursilat, apabila mendekati garis finish ya, faqarabat ra'sa majroha akhrajat jami'a ma indaha. Jadi innal khaila idza ursilat faqarabat ra'sa majroha, apabila kuda ya mendekati garis finish, akhrajat jami'a ma indaha, maka dia akan mengeluarkan gitu ya apapun yang ada di sisinya, jadi mengerahkan semua tenaganya supaya menang dalam lomba gitu. Nah, jadi diibaratkan seperti kuda ketika akan mendekati garis finish, dia akan mengerahkan semua tenaganya supaya menang dalam perlombaan itu. Nah, bahwa menurut Abu Musa, sesungguhnya sisa umurku tinggal sebentar lagi, demikian beliau terus bersemangat sampai meninggal dunia. Nah, jadi secara umum kita dituntut untuk bersemangat ya, beramal soleh, karena kan kita nggak tahu malaikat maut kapan menjemput kita. Nah, namun ditekankan lagi bahwa bagi mereka yang sudah akan melewati garis finish, maka jangan kalah cerdas dengan kuda ya, tetapi betul-betul tingkatkan semangat kita, karena setiap amal itu tergantung pada penutup akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya setiap amal itu tergantung penutup akhirnya. Nah, ini ya harus mengingat 5 hal supaya semangat kita terus berkobar. Di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya hafizahullah menyampaikan ya 5 hal yang harus diingat supaya kita sebagai seorang hamba bersemangat di penghujung Ramadan ini ya, melawan penyakit malas gitu ya. Kita harus mengingat bahwa hendaknya kita mengingat bahwa waktu yang tersisa itu hanya tinggal sedikit ya. Allah kan berfirman tentang kewajiban saum ini, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja yang bisa dihitung gitu, bahwa kita itu toh-tohan itu tidak apa ini karena bulan istimewa gitu ya, bahwa ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Nah, oleh karena itu maksimalkan gitu ya. Jadi harus termotivasi gitu ya ketika mengingat hanya sebentar lagi nih, sehingga fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba dalam kebaikannya, sabar ya dalam ketaatan, sabar untuk kita mengeluarkan infak sedekah gitu ya, yang berlipat-lipat di sekarang, memberi makan orang yang saum, kemudian dengan tarawih kita ya yang semakin diperpanjang bacaannya, kemudian berbagai tilawah ya kita menghatamkan, mudah-mudahan bisa hatam dalam waktu 3 hari hatam, 3 hari hatam gitu ya. Nah, ini sayang gitu ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian supaya kita tetap semangat, harus ingat tentang janji Allah ya, tentang balasan dan ampunan bagi orang yang menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, bahwa kita ingat-ingat lagi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Kemudian ini yang saumnya, jadi jihad di bulan Ramadan itu siangnya dengan saum, malamnya dengan qiyamul Ramadan, dengan tarawih yang kita lakukan ya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam ya, tarawih ya di bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Man qoma lailatal qadri. Nah, ini barang siapa yang sholat ya pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, penuh harapan ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pasti diampuni dosa yang sudah lalu. Nah, di sini perhatikan ya sabda Rasul tadi di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan tersebut bagi mereka yang menyempurnakan sampai selesai di Ramadan ya secara totalitas gitu. Nah, jadi yang ketiga, supaya semangat kita tidak kendor ya di 10 hari terakhir ini,
hendaknya seorang hamba menyadari bahwa amal ibadah yang dilakukan adalah wujud syukur sama Allah ya, bahwa Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga ya, sampai sholat malam itu pecah-pecah kakinya ya, sehingga Siti Aisyah bertanya, wahai Rasul, apakah engkau melakukan ini padahal ya, kenapa gitu engkau melakukan seperti ini gitu, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Nabi menjawab, wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, alla akuna abdan syakura. Nah jadi seperti itu. Maka termasuk bentuk syukur kepada Allah ketika kita semangat ya, semangat beramal, semangat menyabarkan diri dalam berbagai ketaatan kepada Allah. Sebanyak apapun amal kita, maka syukur kita kepada Allah itu belum berbanding ya, masih sangat sedikit gitu. Nah, kemudian supaya kita tetap semangat bahwa ajal itu adalah rahasia Allah ya, kita tidak tahu kapan ajal itu akan menjemput. Banyak orang yang sebelum meninggal dunia ya, mereka meninggal di penghujung Ramadan, sehari atau 2 hari. Nah itu harus menjadi penyemangat untuk kita. Dan hendaknya kita mengingat bahwa capeknya, letihnya yang dirasakan di dunia ini tidak sebanding dengan letihnya nanti di akhirat gitu ya. Saat matahari didekatkan sama kita hanya 1 mil ya, bahwa di padang mahsyar bercucur orang keringat gitu ya. Tetapi capeknya kita sekarang, letihnya kita sekarang ya, Allah akan ganti letih kita nanti itu di akhirat dengan berbagai kenikmatan. Jadi dengan keletihan kita, kecapean kita ya, nah mudah-mudahan kita semakin bersemangat karena tidak sebanding nanti itu di akhirat lebih dari ini gitu ya. Nah kemudian ada 6 amalan prioritas di penghujung Ramadan. Kita harus mengencangkan nih, mengobarkan 6 amalan ini ya di penghujung Ramadan, bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan ya berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bahwa ada yang sudah meninggal ya sebelum Ramadan tiba, bahwa kita harus mengingat bahwa tidak ada jaminan kita akan mendapati Ramadan sampai sempurna, sampai akhirnya. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu di bulan ini ya dengan berlalu begitu saja. Nah ini 6 prioritas itu. Yang pertama tentu saja saum ya, saum. Kalau ini udah nggak usah ditanya lagi ya, kita sudah sangat bersemangat dengan saum kita ya, bahwa dalilnya di surah Al-Baqarah 183. Kemudian dalil tentang rukun Islam ya, ini diantaranya dari Abdullah bin Umar, bunyal Islam ala khamsin, syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wal hajj. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan seluruh rukun Islam ya, sampai puncak rukun Islam haji ya. Mudah-mudahan kita semua berdoa di bulan yang penuh mulia ini gitu ya, kita meminta hajat sama Allah. Mudah-mudahan seluruh rukun Islam yang Allah perintahkan ya, mulai dari syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian saum Ramadan, dan puncak tertinggi dari rukun ini adalah haji ya bagi yang mampu. Mudah-mudahan Allah mampukan kita ya melaksanakan seluruh rukun Islam yang Allah perintahkan. Nah ini kemudian dari ijma ya, kesepakatan para ulama, intinya saum Ramadan itu adalah wajib. Barang siapa yang mengingkari atau meragukan wajibnya Ramadan, berarti dia sudah kafir ya, sudah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Nah kemudian kalau adapun misalkan kalau yang nggak saum tetapi dia mengakui bahwa saum itu adalah wajib, maka dia berdosa besar tetapi tidak termasuk kafir. Tapi yang masuk kafir itu yang mengingkari gitu, meragukan tentang kewajiban Ramadan, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang meragukan tentang kewajiban saum Ramadan gitu. Adapun kalau yang kayak Islam KTP ya, dia itu misalnya mengakui bahwa Ramadan itu wajib tetapi dia tidak mampu melaksanakannya, nah itu dosa besar ya, tidak termasuk kategori kafir. Nah kemudian membaca Al-Quran juga harus lebih dikencangkan lagi, karena istimewanya Ramadan itu sebagaimana yang kita bahas di awal, bahwa Ramadan itu kenapa istimewa, karena ada salah satu peristiwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, bahwa di sini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bahwa bulan Ramadan ya, bulan di dalamnya ada turun Al-Quran sebagai petunjuk. Quran itu ya sebagai penjelas, pembeda mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Nah, barang siapa yang hadir di tempat tinggalnya ya, kemudian melihat bulan,
maka hendaklah saum. Nah, jadi hendaknya kita memuliakannya dengan memuliakan bulan Ramadan itu dengan membacanya ya. Bukan hanya membaca, juga merenungi, memahami isinya ya. Jadi memahami, kalau istilah tadarus itu bukan hanya membaca ya. Tadarus itu betul-betul ada proses membacanya, direnungkan, ditadaburi gitu ya, dipahami isinya. Bahwa Rasulullah teladan kita ya, selalu mengecek bacaan Al-Qur'annya pada malaikat Jibril di bulan ini. Nah, jadi banyak sekali keutamaan yang sudah kita bahas. Di sini mungkin hanya mengutip salah satu hadis tentang bagaimana berlimpahnya pahala ketika kita tilawah kita maksimal gitu ya. Di sini an Abdullah bin Mas'udin, hadis diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Yaqulu, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu hanya satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu adalah satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, dan apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi sama Allah. Nah, jadi selanjutnya sholat malam ya, sholat malam. Nah, ini juga bahwa dalam bulan Ramadan itu ya terkumpul 2 jihad dalam diri seorang muslim. Jihad di siang hari itu saum, dan jihad di malam hari itu adalah sholat malam. Nah, jadi sungguh ya, mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar. Rasulullah bersabda ya, kita sudah mengulang-ulang ini, man qoma Ramadan, barang siapa yang mengerjakan sholat malam ya di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, mengharap-harap dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka diampuni dosanya yang sudah lalu. Jadi sholat tarawih ya dengan imam, dengan penuh kesabaran gitu ya. Kalau imamnya baca 1 juz, kita dengan sabar. Imamnya baca 2 juz, kita sampai selesai gitu ya. Man qoma ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansorifa, sampai selesai, kutibalahu qiyamul lailah, maka dituliskan baginya sholat sepanjang malam. Nah, jadi untuk kita ya perempuan, jika ingin sholat tarawih di masjid harus memperhatikan ya adab-adab pergi ke masjid. Pakaiannya harus syar'i, kemudian tidak boleh memakai parfum ya ketika ke masjid itu, tidak boleh ikhtilat dengan laki-laki. Nah, ini lebih, tapi karena kalau tidak bisa menjaga itu maka di rumah lebih baik gitu ya. Nah, jadi apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita ya sangat ditekankan untuk menghidupkannya ya, ahya al-lail, menghidupkan malam ya, terutama dengan sholat, baca Quran, istighfar ya, zikir dan doa sama Allah. Nah, semuanya masuk bagian dari hadis Nabi, man qoma lailatul qadari, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tadi ya bahwa sambil mencari Lailatul Qadar itu diisi dengan sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian istighfar ya, memperbanyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini bagus ya doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu di 10 hari terakhir harus didawamkan ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini zikir doa-doa hajat kita nih, mumpung ada waktu 10 hari terakhir, barangkali belum disampaikan, kita pengen naik haji kah, umroh kah, kita ingin hal-hal yang sifatnya ukhrawi ya, dipahamkan dalam agama, kemudian hal-hal yang duniawinya, misalnya kita dimudahkan untuk memiliki kendaraan, memiliki rumah yang layak, misalnya ya, berbagai cita-cita putra-putri kita dikabulkan, disolehkan, disukseskan. Nah, semuanya terus gitu ya, terus diintensifkan lagi. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, ini bulan Ramadan, bulan kasih sayang ya, bulan kedermawanan. Nah, ini adalah pahala berlipat ganda. Nah, ini Rasulullah adalah orang yang paling dermawan,
dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Sehingga digambarkan ya, beliau itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang gitu. Saking dermawannya gitu Rasul ya. Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau sangat dermawan jika bulan Ramadan gitu. Seperti angin yang berhembus kencang itu, saking itunya gitu ya. Nah, bahwa kedermawanan Rasul itu terlihat dalam berbagai hal ya. Beliau sangat dermawan dalam memberikan ilmu kepada para sahabatnya, bahkan memberikan harta ya, mengerahkan jiwa gitu ya, membela agama Allah gitu ya, memberikan petunjuk kepada orang-orang gitu ya, memberikan pokoknya memberikan berbagai manfaat, bantuan dengan berbagai cara ya, bahwa beliau itu membantu ngasih makanan ya kepada orang yang kelaparan, orang yang al-jahil dinasehati, memenuhi hajat mereka ya, jadi menanggung segala beban orang-orang kaya tersebut gitu ya, orang yang miskin tersebut. Nah, ini menjadi teladan untuk kita. Nah, bagian mana yang sudah kita teladani ya dari Rasul? Apakah kedermawanannya dalam di sini ya, beliau itu berbagai hal, beliau itu kan tadi kedermawanan dalam mengerahkan ya, membela agama Allah gitu ya, bagaimana memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk orang-orang ya, membantu memberikan makanan bagi yang kelaparan, memberikan nasihat, memenuhi hajat-hajat mereka yang kekurangan gitu ya, menanggung segala beban gitu ya. Subhanallah sekali ya, bahwa di sini sedekah juga ya, sedekah itu atau ngasih makan ya pada orang yang saum. Nah, ini pahalanya luar biasa sekali. Nah, apakah kita sudah mampu berapa orang yang kita kasih nih setiap harinya, memberi manfaat toro, barang siapa yang memberikan makan ya so iman kepada orang yang saum, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala semisal orang yang saum, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tidak dikurangi dari pahala orang yang saum itu sedikit pun. Bayangkan ketika kita mampu sehari satu saja ya, kita ngasih makan kepada satu orang saja atau dua orang gitu ya, maka ini pahalanya sangat luar biasa sekali, dan di 10 hari terakhir itu harus betul-betul gitu ya dimaksimalkan. Nah, memberi makan ini ya bisa dengan berbagai cara, misalnya mengundang ke rumah atau membuatkan makanan ya, membuatkan makanan kemudian dikirim, atau membelikan makanan gitu ya. Banyak cara gitu ya yang bisa kita lakukan. Kemudian memperbanyak doa. Nah, ini juga ya keberkahan di bulan Ramadan itu ya ada jaminan dikabulkannya doa. Nah, jadi keadaan yang saum ya, saat-saat waktu dikabulkannya doa. Nah, ini di surah Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu anni tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat, ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan ya doa orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, maka hendaklah mereka memenuhi ya segala perintah Allah ya, hendaklah mereka beriman kepada Allah dan selalu berada dalam kebenaran. Nah, bahwa Rasulullah bersabda, innalillah, sesungguhnya Allah itu memiliki utaqo'a, Allah itu memiliki orang-orang yang akan dibebaskan ya dari api neraka, fi kulli yaumin, setiap hari, walailatin, dan setiap malam, likulli abdin, bagi setiap hamba, minhum, di antara mereka, da'watun mustajabatun, setiap hamba dari mereka punya doa yang mustajab. Nah, jadi Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan bahwa di bulan Ramadan, keutamaan besar ya di bulan Ramadan ini, orang yang saum ya menunjukkan keutamaan doa dan orang yang berdoa. Nah, ini ya, bahwa salah sudah awat, bahwa dengan bulannya mustajab, juga dengan orangnya yang orang saumnya gitu ya. Kita sudah mengulang beberapa kali hadis ini, salah sudah awat, ada 3 doa, la turaddu, tidak tertolak, pasti mustajab. Da'watul walid, doa orang tua. Wa da'watus shaim, doa orang yang saum. Wa da'watul musafir, doa orang yang bepergian. Maka kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya ya dengan berbanyak berdoa nih. Gimana doanya, udah banyak belum?
menghadirkan hati ya, jangan disia-siakan waktu istimewa ini dengan hal-hal yang tidak berguna ya, apalagi ketika akan berbuka saum nih, menjelang berbuka saum nih terus gitu ya kita berdoa kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah iktikaf. Nah ini iktikaf ya, insya Allah besok akan kita bahas kembali ya, walaupun sudah dibahas, kita akan bahas ya tentang iktikaf ini, bahwa iktikaf secara bahasa adalah berdiam diri ya, secara istilah berdiam diri di masjid untuk lebih mendekatkan diri sama Allah gitu ya. Dan ada sifat-sifat tertentu tentang iktikaf ini. Dan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah ini dalilnya ini ya, surah Al-Baqarah 187, wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di masjid. Nah, dalil hadisnya sudah sangat jelas ya, karena Rasulullah, keadaan Rasulullah yujawiru fil ashril awakhir, berdiam diri di masjid ya, di 10 hari terakhir min Ramadan, wa yaqulu, dan beliau bersabda, taharrau lailatal qadri, cari Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Ini bahwa besok insya Allah akan kita rinci ya tentang fikih iktikaf ini. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah, baik itu hanya sekedar 3 hari misalnya, atau syukur-syukur 10 hari gitu ya, atau kalau yang dimulainya itu hanya 9 hari ya, yang 29 hari. Nah mudah-mudahan kita semua diberikan hidayatut taufik oleh Allah untuk lebih bersemangat lagi, untuk lebih antusias lagi melakukan berbagai ketaatan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nunung. Maaf Bu Dokter, izin mau bertanya. Gimana Bun? Jackson Bu Dokter. Iya Bunda, ini lagi kajian Bun. Aku lagi kajian bolak-balik. Oh. Oh gitu. Iya maaf ya, ini sambil kajian soalnya. Oh iya. Iya. Nanti aja kita itu japri. Iya. Insya Allah japri aja ya Bunda. Siap Bun. Iya. Saya masuk lagi Makasih, ke Bu kelas Dokter. ya. Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tutup aja tuh.